Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 49. Melanjutkan cerita sebelumnya. Demi Anda, saya yakin. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, aku yakin, seperti belati, menusuk ke dalam hati Yu Yunxi, hatinya berdarah, aku telah bersamanya selama 10.000 tahun, dan aku sangat cantik, bahkan jika istri dan tunangannya saya harus lebih rendah di depan saya, mengapa dia tidak tergoda olehku? Mengapa? Dalam pandangan Yu Yunxi, jika Tan Yun tergoda oleh dirinya sendiri, dia tidak akan mengusulkan untuk membatalkan kontrak pernikahan dan membiarkannya pergi. Saat ini, hati Yu Yunxi benar-benar sangat sakit, bahkan dia tidak tahu betapa enggannya Tan Yun. Dari sudut pandang Tan Yun, dia dan Yu Yunxi telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan lebih dari 2 juta tahun bersama siang dan malam. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menyayangi. Tapi Tan Yun tahu bahwa dia sudah memiliki begitu banyak wanita, jika dia memprovokasi Yu Yunxi, dia tidak bertanggung jawab kepada orang lain. Terlebih lagi, Tan Yun yang selalu tumpul untuk mencintai, tidak pernah memikirkan tentang kesukaan Yu Yunxi pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tan Yun harus menanggung keengganan untuk mengusulkan pembubaran kontrak pernikahan. Sambil mendesah dalam hati Tan Yun, Yu Yun menatap Tan Yun. Dia memberanikan diri untuk mengatakan kepada Tan Yun, saya tidak setuju untuk membatalkan kontrak pernikahan, tetapi dia akhirnya menyerah. Dia berkata pada dirinya sendiri, kakeknya adalah Kaisar Dao yang abadi lebih dari 82 juta tahun yang lalu, dan dia memiliki kebencian yang mendalam dengan iblis di lautan iblis. Bahkan jika aku mengungkapkan kasih sayangku padanya, bahkan jika dia menerimaku, setelah itu dia mengetahui bahwa aku adalah ratu, dia pasti akan berpikir bahwa aku menipunya. Aku adalah iblis, dengan darah iblis yang kejam dan kejam mengalir melalui diriku, dan dia adalah ras dewa kuno yang saleh dan abadi. Jika dia tahu bahwa aku adalah ratu iblis, apakah dia masih mau peduli padaku? Memikirkan hal ini, hati Yu Yun seperti dipelintir pisau, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Yunxi, ada apa denganmu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tan Yun tampak gugup. Tidak, Yu Yun tertawa terbahak-bahak, dengan penampilan bahagia, meskipun aku dan kamu bukan kontrak pernikahan yang sebenarnya, bagaimanapun juga, ayahku telah mengumumkannya kepada dunia sebelumnya, dan aku juga memiliki beban di hatiku. Sekarang saya pikir saya akan terbebas dari beban, saya merasa sangat bahagia. Mendengar ini, Tan Yun merasa hampa di hatinya. Dia berpura-pura acuh tak acuh dan menepuk kepala Yu Yunxi, bahkan jika dia bahagia, dia tidak akan terlalu bersemangat, kan? Aku ingin kau menjaganya. Yu Yunxi menyeka air matanya, menahan rasa sakit di hatinya, dan berkata dengan nakal, maka kamu harus membuktikan kepada seluruh dunia bahwa mereka tidak bersalah. Jangan khawatir, aku akan melakukannya, kata Tan Yun, sambil mengobrol dengan Yu Yunxi, sambil terbang jauh ke barat. Sen Subing, yang berada di menara Manset Tan Yun, menggelengkan kepalanya. Ji Yuyan dengan serius berkata, apakah Sister Sen merasa bahwa Yunxi sama sekali tidak bahagia dan menangis? Ya, Sen Subing berkata sedikit, suamiku, dia sangat pintar dalam hal lain, tetapi dia sangat tumpul dalam emosinya saja. Sebagai seorang wanita, saya dapat merasakan bahwa di dalam hati Yu Yunxi, saya khawatir dia telah jatuh cinta dengan suaminya. Waktu berlalu dengan cepat, 8 hari kemudian. Kota Dewa Zentian, di luar rumah Tuan Kota, aula ruang dan waktu. Berdengung. Kekosongan di aula diputar, dan wakil kota Hu Yun muncul dari udara tipis dari formasi teleportasi. Mungkin sekarang kakak telah menangkap sisa-sisa ras dewa kuno abadi hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Hu Yun sangat bersemangat. Senyum Hu Yun menghilang, alisnya berkerut, dan dia mencium bau menyengat yang berasal dari luar aula. Baunya bercampur darah dan tengik. Tiba-tiba, firasat buruk muncul, dan Hu Yun buru-buru keluar dari aula.
Ketika dia melihat pemandangan di depannya, seluruh tubuhnya disambar petir. Dia menemukan di luar kuil ruang dan waktu, mayat yang membusuk, tertutup tanah, tidak dapat melihat ke samping. Wow! Huyun naik ke langit, menggantung di awan, dan menyelimuti seluruh kota saat melepaskan kesadaran ilahinya. Ketika menara dan istana di kota berubah menjadi reruntuhan, dan tumpukan mayat seperti gunung terlihat, pikiran Huyun kosong. Dia tidak percaya apa yang dia lihat di hadapannya. Seluruh kota mati dan sunyi, dan tidak ada kehidupan yang tersisa. Huyun menggelengkan kepalanya dengan keras dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak. Tidak mungkin, ini pasti ilusi. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia tahu bahwa ini bukanlah ilusi. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, matanya merah, dan dia meraung dengan cemas, kakak. Kakak tertua di mulutnya adalah penguasa kota Hufeng, dan Baer adalah putra satu-satunya, Hubah. Setelah beberapa saat, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Wow! Huyun buru-buru menukik ke bawah dan menuju mansion. Ledakan. Setelah beberapa napas, Huyun terbang keluar kuil jiwa kehidupan, menendang gerbang kuil, dan ketika dia melihat bahwa semua cahaya kehidupan di kuil jiwa lampu semuanya padam, air mata di matanya keluar. Pada saat ini, dia tahu bahwa semua kakak laki-lakinya dan kerabat putranya telah meninggal. Tidak. Huyun menangis karena sedih, hatinya terpelintir. 1 jam kemudian, Huyun berhenti menangis, terbang keluar dari rumah penguasa kota, dan memasuki aula ruang waktu lagi. Setengah bulan kemudian, malam tiba. Kota leluhur Dongsu, istana kekaisaran Dongsu. Hahaha, kenapa Huyun kamu kembali begitu cepat? Kaisar Agung Dongsu tersenyum dan bangkit dari kursi naga. Dia melihat Huyun berjalan ke aula dan berkata dengan harapan, cepat, apakah kakak laki-lakimu menangkap sisa-sisa dewa yang abadi? Berdebar. Huyun tiba-tiba berlutut, matanya tertunduk dengan sedih dan berkata, kembali ke Kaisar. Ketika bawahannya kembali ke kota, kota Dewa Zentian telah dibantai, dan 180 miliar orang di kota semuanya telah mati. Kakak tertuaku juga tewas dalam pertempuran. Senyum Kaisar Agung Dongsu membeku di wajahnya, dia tiba-tiba berdiri, dan berteriak, apa yang kamu katakan? Kota Dewa Zentian adalah kota terbesar ketiga di dinasti leluhurku. Apakah itu dibantai oleh sisa-sisa dewa kuno yang abadi? Dan kakakmu Han Feng, dia adalah kekuatan rangkap 3 dari ranah leluhur Tao. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan dari sisa-sisa itu? Menghadapi keraguan Kaisar Dongsu, Huyun bersujud dan tidak mampu membelinya. Kaisar, kota Dewa Zentian benar-benar hilang. Aku juga marah. Ketika Kaisar Agung Dongsu dipenuhi dengan kemarahan yang benar, ada badai di dalam hatinya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, meninggalkan Huyun terbang keluar dari istana Dongsu dengan kecepatan tinggi, dan mencapai sekte Dongsu melalui susunan teleportasi raksasa. Sebulan kemudian, Gunung Suci Wending. Di aula, Kaisar Dongsu dan Master Sekte-Sekte Dongsu Fu Chashu duduk saling memandang. Setelah Kaisar Dongsu memberitahu Fu Chashu tentang pembantaian kota Zantian, wajah Fu Chashu berubah drastis. Fu Chashu tidak ketakutan karena kehancuran kota Dewa Zentian, tetapi karena kekuatan Tan Yun. Kaisar Agung Dongsu berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, adik, saya curiga bahwa ranah bukan lagi ranah Dewa Tao, kemungkinan besar itu adalah Kaisar Tao, atau bahkan ranah suci Tao. Alasan mengapa dia tidak memiliki gambaran di benakku ketika dia berada di kesempurnaan agung ranah Raja Tao, itu karena bakatnya terlalu menakutkan. Saudaraku, apa yang bisa saya lakukan? Sisa ini sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh tingkat 3 kekuatan besar dari ranah leluhur Dao. Jika Anda memberinya jutaan tahun, dapatkah Anda dan saya masih bertahan? Mendengar ini, Fu Chashu mengerutkan kening dan gelisah. Setelah Fu Chashu terdiam lama, dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, kami tidak dapat menemukan kelemahan dari sisa ini, dan kami tidak dapat memaksanya untuk muncul. Dia telah melompati kekuatannya dan telah mencapai titik yang menakutkan. Jika kita ingin menangkapnya di benua Dongsu yang luas, akan sulit untuk mencapai langit. Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, dia hanya tingkat ke-9 dari ranah Dewa Tao. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya meningkat begitu cepat, sungguh menakutkan. Namun, ini adalah akhir dari masalah, dan tidak ada cara yang lebih baik.
Aku ingin dia meninggalkan benua Dewa Dongsu secepat mungkin, dan juga merusak Dewa Benua Beizu dan ranah Dewa Nansu. Pada titik ini, Fu Chashu menatap Kaisar Dongsu, matanya berkedip, tapi aku punya rencana selanjutnya. Saudaraku, katakan dengan cepat. Kaisar Agung Dongsu mendesak. Fu Chashu berkata, sekarang Anda dan saya sama-sama berada di ranah leluhur Tao kesempurnaan agung. Jika Anda dapat melangkah ke alam leluhur Dao tertinggi dalam jutaan tahun mendatang, maka Anda tidak akan takut pada sisa-sisanya. Selama retret kami, tidak peduli seberapa besar hal-hal yang terjadi di wilayah ilahi benua Dongsu, bahkan jika sekte Dewa Dingsu dihancurkan, dan dinasti leluhur Dongsu dihancurkan, kami tidak akan muncul. Selain itu, kita masih belum bisa menyebarkan berita tentang mundur dan berlari ke ranah leluhur tertinggi Tao. Dari sudut pandang sisa Protos abadi, kita telah menghancurkan orang lain, dan dia pasti ingin membunuh kita. Jadi selama dia mengira kita masih berada di ranah leluhur Tao, dan dia mengira dia memiliki kekuatan untuk melawan kita, dia pasti akan menemukan kita untuk bertarung. Pada saat itu, ketika kita melangkah ke alam leluhur Dao tertinggi dan mendapatkan kekuatan leluhur asli alam leluhur tertinggi, kekuatan kita akan menjadi sangat kuat, dan akan mudah untuk menghancurkannya. Mendengar ini, Kaisar Agung Dongsu mengangguk dan berkata, gagasan bagus saudara, tetapi Anda juga tahu bahwa terlalu sulit bagi kesempurnaan agung leluhur Tao untuk dipromosikan ke ranah leluhur Tao tertinggi. Sejak zaman kuno, tidak ada yang melangkah ke dalam ranah legenda ini. Kamu benar. Fu Chashu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kita tidak punya jalan keluar, dan tidak ada cara untuk menghentikan pertumbuhan Protos abadi. Dua jalan di depan kita sekarang harus hidup lebih lama. Jutaan tahun, dan kemudian menunggu untuk disembelih, atau dalam jutaan tahun, dengan putus asa melangkah ke ranah leluhur Tao tertinggi, mendapatkan kekuatan leluhur asli dari alam leluhur tertinggi yang legendaris, untuk menghancurkan dewa-dewa kuno yang abadi. Setelah mendengar ini, Kaisar Dongsu mengangguk setuju, ya, itu hanya bisa dilakukan untuk saat ini. Namun, kita masih harus membuat pengaturan untuk mencegah dinasti leluhur saya dibantai habis-habisan. Saudaraku, aku punya beberapa ide, kamu sebaiknya mendengarkannya. Fu Chashu berkata, ayo kita bicara. Kaisar Agung Dongsu berkata, saudaraku, leluhurku memiliki lebih dari 10.000 kota, dan aku dapat meninggalkan kota lain, kecuali 8 kota yang tersisa. Pada awalnya, termasuk kota Dewa Zentian yang dibantai, orang-orang di 9 kota dewa besar dari dinastiku memberikan kontribusi besar ketika mereka mengepung dan menekan dewa kuno yang abadi. Oleh karena itu, bagaimanapun juga aku harus melindungi mereka. Jika aku ingin melindungi mereka, aku akan mentransfer kembali orang ranah leluhur Tao yang tidak aktif di perbatasan barat benua Dongsu dan mendistribusikannya di 8 kota dewa besar. Dengan cara ini, untuk menjaga perbatasan barat menuju Laut Iblis, kamu harus mengandalkanmu, Sekte Dongsu. Mendengar ini, Fu Chashu mengangguk dan berkata, tidak masalah. Lakukan saja apa yang kamu katakan, aku akan segera mengirim beberapa orang ranah leluhur Tao untuk menggantikan leluhurmu yang menjaga perbatasan barat. Kaisar Agung Dongsu berkata dengan rasa terima kasih, saudaraku, kalau begitu saya akan pergi dulu. Setelah saya mengaturnya, saya akan mundur. Setelah Fu Chashu mengantar Kaisar Agung Dongsu, dia segera memerintahkan beberapa kekuatan alam leluhur Dao untuk dikirim ke Laut Iblis. 6 bulan kemudian, Fu Chashu dan Kaisar Dongsu mereka retret. Pada saat yang sama, transfer yang kuat di Laut Iblis telah selesai, dan ranah leluhur Tao Sekte Dongsu tingkat tinggi telah mengambil alih. Alasan mengapa kekuatan leluhur Dongsu dan kekuatan Sekte Dongsu di persimpangan barat perbatasan dan Laut Iblis dapat berganti hanya dalam 6 bulan adalah karena Dongsu Shenzong atau dinasti leluhur Dongsu. Transmisi rahasia satu arah ke perbatasan barat. Satu arah berarti bahwa orang dapat mencapai perbatasan barat dari dinasti leluhur Dongsu dan Sekte Dongsu, sementara orang-orang di perbatasan barat tidak dapat kembali ke dinasti leluhur Dongsu dan Sekte Dongsu tanpa teleportasi. 4 musim bergantian, dan 6 tahun telah berlalu. Sekarang seluruh dinasti leluhur Dongsu panik, karena selama periode itu, Tan Yun dan Yu Yunxi membantai 30 kota. Tak satu pun dari orang-orang yang dibantai itu tidak bersalah, mereka semua adalah orang-orang yang bersumpah darah untuk membunuh dewa-dewa kuno yang abadi. Di puncak yang megah di dekat perbatasan barat, berdiri seorang tua dan muda.
Pria tua berambut putih Tan Yun dan gadis muda itu adalah Yu Yunxi. Tan Yun melihat ke kejauhan dan berbisik, "Yunxi, kita akan mencapai perbatasan barat dalam 3 hari dengan kecepatan kita. Jika tidak terjadi apa-apa, perbatasan harus dijaga oleh seseorang yang kuat. Kamu memasuki Menara Panjun untuk saat ini, dan kamu akan keluar lagi ketika aku meninggalkan benua Dewa Dongzu dan tiba di Laut Iblis." "Ya," Yu Yunxi berkata dengan mata khawatir, "kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." Setelah itu, Yu Yunxi memasuki Menara Panjun di tangan Tan Yun. "Suamiku, tujuan kita adalah melarikan diri, kamu tidak boleh suka berkelahi." Nasihat Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Setelah Tan Yun mengangguk, dia menggunakan teknik tembus pandangnya, membawa aliran udara yang lemah, dan diam-diam menuju Lautan Iblis. Di perbatasan barat alam Dewa Dongzu, dan persimpangan Laut Iblis, sebuah menara kini telah dibangun. Dinding di kedua sisi menara, yang panjangnya ribuan mil, menghalangi jalan menuju Laut Iblis. Di tembok kota yang menjulang tinggi, setiap 10.000 kaki, ada seorang jenderal dari ranah Raja Tao. Dan di menara, duduk bersila, seorang lelaki tua mengenakan baju besi ungu. Orang tua itu adalah salah satu dari 6 komandan dinasti leluhur Dongzu, Luo Chengren, yang merupakan lapisan 3 dari ranah leluhur Tao. Di kedua sisi lantai bawah, ada sejuta dewa berdiri berserakan. Saat ini, orang-orang ini adalah satu-satunya orang yang menjaga perbatasan barat di permukaan. Nyatanya, mereka masih tertidur secara rahasia, 8 pemujaan Sekte Dongzu. 8 pemujaan semuanya ada di ranah leluhur Dao. Kekuatan terendah juga merupakan tingkat 3 ranah leluhur Tao, dan tingkat kultivasi tertinggi telah mencapai tingkat ke-5. 3 hari kemudian, langit dipenuhi bintang, dan bulan tertanam di langit. Di bawah sinar bulan yang terang, Tan Yun, yang menggunakan teknik tembus pandang, diam-diam berhenti di depan menara. Tan Yun memalingkan muka, dan di luar menara yang menjulang tinggi itu ada lautan sihir yang luas. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun hanya dipisahkan oleh tembok dari Laut Iblis. "Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan?" Suara Yu Yunxi terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun merenung sedikit, sisi baiknya, hanya lelaki tua yang mengenakan baju besi komandan di menara yang merupakan lapisan ketiga dari ranah leluhur Tao, tapi aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang diam-diam. Jadi kamu tidak bisa memaksanya. Jika kamu tertangkap, kamu akan mati. Di sini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Yunxi, apakah kamu tahu siapa komandan di menara itu?" "Aku tidak tahu." Yu Yunxi mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan alisnya. Setelah keheningan yang lama, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan transmisi suara berkata, "Saya telah memikirkan cara untuk pergi."